Halo Saudara, selamat datang di podcast Aksara, aktualisasi dan saran remaja. Perkenalkan, nama saya Billy Adam. Dan saya Aisyah Belva. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita akan membahas bagaimana sastra menjadi suara perjuangan perempuan dari masa era Kartini hingga era digital dengan tema Sastra sebagai Suara Perempuan, Semangat Kartini di Era Digital. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk kepada 3 narasumber yang mendatangi podcast perdana Aksara. Perkenalkan, nama saya Diva Khairunisa dari kelas 9D. Dan saya Marisa Cantika Humaira dari kelas 8F. Serta Saya, Safa Agia Rahman dari kelas 8F. Hai Sodes! Nah itu dia ketiga narasumber kita yang akan menemani kalian selama podcast berlangsung. Nah, sebelum memulai ke pertanyaan, aku mau menjelaskan sedikit siapa itu Kartini dan hubungannya dengan sastra. Jadi, Raden Ajeng Kartini ini adalah tokoh emansipasi wanita Indonesia yang memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan perempuan melalui surat-surat pemikirannya yang kemudian dibukukan sebagai Hadis Khilaf Pergi Terang. Nah, dia lahir di Jepara 21 April 1879. Ia menentang adat pinggitan dan mendorong perempuan untuk mandiri dan berpikir bebas. Selanjutnya, kita langsung saja ke pertanyaan yang nomor 1. Apa makna Hari Kartini bagi kamu sebagai pelajar? Oke, kayaknya untuk pertanyaan pertama ini kita punya 2 POV kali ya. Dari aku dan Mariska sebagai perempuan dan dari Rafa sebagai laki-laki. Mungkin boleh kali Rafa duluan? Kalau menurut aku, Kartini itu mengajarkan kita untuk berani berpendapat dan membuka pikiran meskipun di kondisi yang sulit. Seperti Kartini pada zaman ini kan ada budaya pinggitan yang membatasi perempuan. Tapi meskipun begitu, dia tetap memanfaatkan suatu selalu untuk membuka pikirannya melalui suara kepada perempuan menjadi satu-satunya jalan pada zaman ini. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang di era digital, semua semakin mudah. Jadi seharusnya kita semakin bisa membuka pikiran yang lebih luas. Dengan kalau POV kalian sebagai perempuan, Mungkin kalau misalnya kita sebagai perempuan ya, kalau zaman dahulu tuh kan kita kayak dikekang banget, apa-apa tuh dilarang, apa-apa perempuan tuh kayak direndahkan ya Mak. Mungkin kalau Kartini nggak ngelakuin hal itu, memperjuangkan hak perempuan, mungkin kita nggak sebebas ini kali ya Mak. terutama dalam bidang pendidikan, kita nggak bisa sebebas itu untuk mengekspresikan apa yang diri kita punya gitu. Terus juga kita nggak bisa sebebas itu untuk bersosialisasi sama lingkungan sendiri. Iya, karena pada saat itu perempuan direndahkan, kayak serendah-rendahnya. Ngapain sih perempuan Sekolah tinggi ini juga ujung-ujungnya ke dapur gitu lah, nikah aja terus gitu. Benar-benar, tapi kita juga harus bersyukur banget sebagai perempuan di era sekarang karena kita udah ngeraih kebebasan ya. Kita udah diperbolehkan untuk sekolah tinggi, untuk bisa kerja di bidang apapun. Karena kalau dulu kesetaraan gender tuh kayak dibuang banget ya. Benar-benar kayak ya udah perempuan ngurusin anak, di rumah, nggak kerja. Kayak terus dulu guys. Itu pertanyaan kedua buat Mariska. Dulu, Kartini terhambat oleh budaya pinggitan. Sekarang, hambatan apa sih yang paling sering membuat perempuan takut bermimpi? Kalau dari point of view aku sebagai perempuan sekaligus pelajar, mungkin kalau perempuan itu takut kali ya buat mengutarakan pendapatnya. Tapi kalau saran dari aku, cara mengatasinya itu, kalau misalnya kalian tuh lagi ada di satu titik, kayak kalian tuh lagi berdiskusi, terus membahas satu hal tuh, kalian tuh jangan pernah takut untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian gitu. Sana malah jadi beban, padahal pengen mengutarakan. Iya, jadi kayak nggak usah kayak, ayo takut nggak didengar gitu. Jangan rendah diri kali. Benar, merasa rendah diri. Itu ketakutan yang sering terjadi di sekarang. Ini sih gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk Kak Diva. Menurut Kak Diva, bagaimana cara menjadi Kartini masa kini? Mungkin menurut aku ya, kan dari dulu Kartini tuh memperjuangkan banget gimana caranya perempuan bisa setara dengan laki-laki, cara meningkatkan hak perempuan untuk didengar, untuk berpendapat, untuk berpendidikan.
Kalau bisa dibilang ya, sekarang tuh sebenarnya nggak 100% hal patriarki itu hilang. Kalau kalian sadar. Dan masih banyak banget kasus kekerasan verbal maupun fisik pada perempuan. bahkan sampai ada yang KDRT. Nah, iya kan, benar itu benar. sebenarnya kalau di era sekarang tuh nggak bisa dibilang perempuan udah meraih haknya 100%. Karena seiring berjalannya waktu, hal itu tuh harus tetap kalian teruskan. Terutama sebagai kalian yang masih jadi pelajar kayak kita gini, kita tuh harus meraih pendidikan setinggi-tingginya. Bukan maksud untuk merendahkan laki-laki, tapi agar kesetaraan itu sama. Menurut aku sih. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Rafa. Bagaimana sih cara menumbuhkan minat sastra di era digital? Oke, untuk membuka minat sastra itu gak bisa dipaksa ya. Kita perlu pendekatan yang sesuai dengan zaman ini. Kalau kita berkaca ke dulu, zaman dulu itu hanya ada bisa melalui ke fisik ya, seperti surat. Nah, kalau kita lihat dari era digital sekarang yang ada media sosial dan bisa bikin semua orang tahu informasinya. Perkembangannya luas sih. Dengan sembarangan searching gitu ya. Jadi cara meningkatkan minat sastra ini bisa dengan kita bercerita mengamati di media sosial, terus memberikan tips dari pengalaman kita. Jadi dengan itu kan semua orang bisa tahu dan paham melalui sastra. Dia materi-materi podcast perdana aksara kita hari ini ya. Nah, sebelum podcast hari ini ditutup, pesan apa sih yang mau Kak Diva, Mariska, dan Rafa sampaikan buat gensi-gensi di luar sana, buat Sodes? Ada kan? Kayaknya kita sebagai sesama Gen Z kali ya. Di era sekarang tuh kita harus memperjuangkan kembali hak-hak yang sudah dilakukan oleh anak ini Sebagai bentuk penghargaan dari perjuangan. Betul, kita tuh harus menghargai banget perjuangan yang telah dilakukan sama era Kartini zaman dulu dengan cara meneruskan dari hal-hal yang relatable mungkin ya dari era sekarang. Jadi sebagai pelajar kalian tuh jangan takut untuk bermimpi. Betul. Bisa dimulai dari hal-hal kecil akan punya impact, punya dampak yang besar untuk kita di masa yang mendatang mungkin. Tapi kalau dari aku, jangan takut untuk dijudge. Nah, Benar banget. Karena pendapat yang kita kasih itu berbeda dari yang lain. benar. Jika waktu kita dijudge, kita harus reflektif. Misalkan hanya mendengarkan kritik yang membangun, dan tidak mendengarkan yang sifatnya mendengarkan. Mungkin highlightnya kayak kita nggak apa-apa berpendapat karena semua orang tuh pasti berbeda ya, punya pemikiran yang berbeda. Misalnya emang yang orang-orang lain yang kita salah itu bisa kita jadiin pelajaran. Oke, belajar deh. Iya benar. Dan juga kita harus menyetarakan gender juga nggak sih? Benar. Tidak boleh Beda-beda ini benar. Terlalu Terutama dengan perempuan ya. Dan tempat loh. berani untuk mencoba aja. Betul. Semoga pesan yang disampaikan berguna untuk kita semua ya. Amin. Nah, baik, terima kasih Kak Diva, Mariska, dan Rafa. Nah, kita juga sebagai narasumber ya, terima kasih banget buat kalian sebagai host. Sama-sama. So grateful karena kita udah dipercaya buat jadi narasumber Perdana. podcast perdananya Aksara gitu. Dan bisa bawa pengalaman yang beda banget. Betul. Nah, buat para penonton, kita udah sampai nih di penghujung acara. Di podcast berikutnya, kita akan kembali dengan materi dan bintang tamu yang menarik dan bisa menambah wawasan kita semua. Dicatat ya. Dari Kartini kita belajar bahwa tulisan memiliki kekuatan, Dan dari sastra kita belajar tentang kehidupan. dan dari teknologi kita belajar cara menyampaikan suara kepada dunia. Be the generation that not only reads history, but also write your own history. Bye, Bye, Sodes! Sodes!